Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua ya kita ya, KPB ya. Pada pertemuan kedua kita belajar mengenai deret bilangan ya. Oh ya, tadi ke N ya, zoomnya ya. Oke, kita akan mempelajari ya deret bilangan ya pada pertemuan kedua ya. Hmm, Pada pertemuan lalu kita sudah belajar apa? Ada yang ingin ditanyakan pada pertemuan ke satu. Kemarin ada batas waktu ya untuk pengerjaan tugas di MS Team ya. Sampai di hari Jumat ya untuk pertemuan satu ya. Ada pertanyaan nggak untuk pertemuan satu mengenai barisan ya? Kemarin kan barisan, bilangan real, dan juga konvergensi. Nah, pada deret bilangan nanti juga kita akan mempelajari deret ya, itu pada bilangan, dan juga ada konvergensi dan lain-lainnya gitu ya. Tidak ada, tugasnya sudah semua. Tidak ada yang belum masuk tim ya. Kalian sudah masuk tim semua ya? Angkatan 2024 ya? Ada yang masih belum di ACC, Bu. Siapa? Saya Rahmat Yoga, Unia Fajri, Bumi Banyang Bukhari, Nabila sama Ramzi, Bu. Kenapa kok belum bisa masuk Zoom, MS Team? Belum di ACC, Bu. Oh ya, nggak ada pemberitahuannya ya, Desem. Kalau saya udah di ACC tapi nggak ada pengumpulan tugas, Bu. Jadi kemarin nama Syauki ditaruh di drive dulu. Oke, nanti yang misalkan pengumpulan tugasnya nggak muncul ya, sebenarnya itu udah Ibu atur ya pengumpulan tugasnya ya. Itu kalau yang peserta atau mahasiswa baru masuk ya, siswa ya di sini ya, itu otomatis sudah muncul harusnya udah di pengaturan seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, nanti tapi assignmentnya ada, tulisan assignmentnya ada. Apa ya? Ada, Bu. Ada ya, tapi nggak bisa upload gitu ya. Nggak bisa upload, betul. Iya, itu bisa replay aja di bawahnya ya, gitu. Jadi untuk tugas individu satu mungkin Ibu juga nggak paham ya. Kalau setahu Ibu pengaturannya sudah Ibu atur. Kalau ada new student gitu sudah langsung bisa. Ini sementara dimasukkan ke replay aja seperti yang forum diskusi di bawah ini ya. Jadi tugas individunya replay di assignmentnya di replay gitu ya. Di posting itu kan ada ya. Tuh. Jadi sementara gitu ya. Nah, kita nanti akan mempelajari tiga ya di sini. Salah satunya kita akan belajar deret tahingga ya. Ya, ini deret tahingga itu berarti deretnya yang tidak ada apa? Kan tahingga gitu ya. Berarti tidak mempunyai batas ya gitu. Kita lihat definisinya. Deret tahingga di sini apabila ada sigma ya dari K-nya dari satu sampai tahingga dengan dari barisan AK gitu ya. Jadi K-nya K 1, 2, 3 gitu ya sampai tahingga. Berarti A1, A2, A3 sampai A tahingga. Jadi deretnya itu sampai ke tahingga gitu ya. Banyak A1, A2, A3 gitu ya. Nah, sebuah deret ini konvergen gitu ya dan mempunyai jumlah S besar gitu ya dengan jika barisan jumlahnya parsial atau Sn ya konvergen ke S, nah maka konvergen juga maksudnya. Jadi kalau deretnya konvergen, maka em, barisan jumlah parsialnya juga konvergen ke S. Nah, apabila si jumlah
parsial yang Sn itu divergen, maka deretnya juga divergen. Jadi berkesinambungan gitu ya. Nah, ini deret divergen tidak memiliki jumlah ya, notnya di sini. Nah, jumlah parsial yang dimaksud tadi ya, Sn tadi itu yaitu jumlah dari sejumlah berhingga suku pada awal deret. Nah, kita nyatakan jumlah parsial Kn, yaitu jumlah n suku pertama dengan Sn. Jadi, rumusnya Sn gitu ya. Misalkan di situ ada S1-nya 1/2, situ. S2-nya ada 1/2 ditambah 1/4 gitu ya. Jadi sebuah deret gitu ya. Jadi ada dua kan jadinya. Penjumlahannya berarti kan 1/2 ditambah 1/4 menjadi 3/4 gitu ya. Nah, S3 seperti itu juga berarti deretnya ada 3, 1/2, 1/4, 1/8. Sn kan jumlah ya. Tapi kalau S3 jumlah dari ketiga deret. Jadi ditambahkan ketiga-tiganya jadi 7/8. Nah, membentuk rumus Sn itu jadi seperti itu, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 sampai dengan ditambah 1 sudah membentuk rumus ya, 2 pangkat n gitu, karena kan 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4 itu ya, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. Nah, itu sama dengan 1 - 1/2 pangkat n. Nah, jadi kita bisa cari limit dari jumlah Sn tadi, jumlah n suku pertama gitu, Sn, yaitu limit yang n mendekati tahingga. Karena kan n-nya sampai tahingga kan tadi, deret tahingga. Dari 1 - 1/2 pangkat n itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, di situ jumlah tak terhingga didefinisikan sebagai limit jumlah parsial Sn, disimbolkan juga dengan sigma AK ya, gitu, atau penjumlahan dari barisan 1 sampai tahingga AK-nya gitu. Nah, selanjutnya ada kita pelajari deret geometri. Nah, bentuk umumnya kalian sudah familiar ya dengan geometrik ya. Nah, dia itu AR pangkat N-1 gitu ya. Nah, berarti kalau deret berarti kan kita lihat barisannya. Barisan pertama A gitu ya. Karena R-nya pangkat 0 ya gitu maksudnya. Karena 1 - 1 kan. Jadi A. Yang kedua barisannya AR, A pangkat 1 dari, karena barisan kedua kan N-nya 2 ya. Jadi 2 - 1. Jadi R-nya pangkat 1. Jadi hanya AR. Barisan ketiga AR kuadrat. Dan seterusnya sampai barisan ke AR N+-1 ya gitu. Nah, maka bentuk umumnya adalah sigma di situ, penjumlahan yang N-nya dari 1 sampai tahingga AR pangkat N-1. Nah, A-nya tidak boleh 0 ya. Maka di sini bisa dituliskan jumlah parsial ya dari deret geometrik di sini adalah Sn sigma dari AR I di sini diganti sebutan jadi I ya, I-nya 1 sampai N di sini. Jadi AR pangkat I-1. Jadi sama ya, tinggal N-nya aja diubah jadi I gitu ya. Deretnya sama. Dapat ditulis sebagai Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R di situ. Nah, R-nya juga nggak boleh 1. Kalau 1 kan 1 - 1 0 ya jadinya nanti. Kita lihat sifat-sifat deret geometri. Nah, di sini deret geometrik apabila ya ada mutlak R-nya kurang dari 1, maka barisan R pangkat N-nya konvergen ke 0. Karena di sini limit dari R pangkat N-nya adalah 0. Maka deret konvergennya itu ke A per 1 min R.
Kedua, jika mutlak R-nya kurang dari 1, maka R pangkat N-nya adalah divergen ke 0. Karena limit dari pangkat R pangkat N-nya juga sama dengan tak hingga. Maka deretnya juga divergen. Jadi kalau barisannya konvergen, deretnya konvergen. Kalau barisannya divergen, deretnya juga akan divergen ya. Nah, kita lihat ada contoh di sini. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah tadi rumus yang R yang jumlah S ya yang tadi di atas A per 1 min R jika mutlak R-nya kurang dari 1, tetapi divergen jika mutlak R-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Yang kita lihat di sini penyelesaiannya adalah ini sebenarnya pembuktian ya di sini lebih ke pembuktian. Jadi tidak ada nominal penyelesaian berapa barisannya dan deretnya gitu ya di sini. Nah, misalkan ada SN di sini ya dengan deret tersebut ya A plus AR plus AR kuadrat ya. Maka jika R-nya 1, maka SN-nya adalah N dikalikan dengan A. Nah, yang bertambah tanpa batas. Sehingga SN-nya jadi divergen di situ. Nah, jika tidak sama dengan 1, gitu ya, kita bisa menuliskannya dengan rumus yang di tengah itu, yaitu SN min RSN itu barisannya ya tadi ya, atau deretnya itu dikurang ya. Deret SN dikurang dengan deret SN yang dikalikan dengan R gitu ya. Menghasilkan atau sama dengan A min AR pangkat N gitu. Sehingga rumusnya jadi ada A-nya ya. Nah, jadi SN-nya jadi A min AR pangkat N per 1 min R. Di mana di ini ya 1 min R-nya ya. Oh, dipisah ya gitu. Jadi A min 1 min R min A per 1 min R Pak dikalikan R pangkat N. Nah, ini sehingga kalau mutlaknya kurang dari 1, maka limit R pangkat N-nya 0. Nah, jadi terbukti si S-nya itu adalah limit Sn yang menghasilkan A per 1 min R. Nah, kalau R-nya lebih besar dari 1 atau min 1 itu, maka barisannya divergen. Sehingga Sn juga divergen. Jadi kalau divergen berarti divergen juga kan ya. Di sini ada beberapa teorema ya yang dapat kita lihat ya sampai keempat ya kalau tidak salah teoremanya. Itu teorema yang pertama yaitu ada uji suku ke N untuk divergensi ya. Jadi bagaimana ya uji suku ke N kalau terbukti itu adalah divergen gitu ya. Nah, itu diambil dari deret yang tadi di atas. Jadi deret dari baris AN ya, dari sigma atau penjumlahan AN konvergen, itu maka limitnya itu dari baris AN-nya adalah 0 ya. Nah, jika limit AN-nya tidak 0 gitu ya, jadi, maka kan pasti limitnya nggak ada gitu ya. Tidak mempunyai nilai atau tidak diketahui gitu ya. Maka disebut divergen. Ini sudah sering kita buktikan ya untuk konvergen divergen dengan mencari limit seperti ini. Nah, bagaimana buktinya untuk teorema A? Dengan menggunakan seperti contoh satu tadi gitu ya. Kita bisa misalkan Sn jumlah parsial ke N. Lalu S-nya itu adalah limit dari Sn gitu ya. Nah, maka bagaimana? AN-nya adalah Sn min 1. Nah, karena limit Sn min 1 sama dengan limit Sn sama dengan S di situ, maka limit AN itu adalah limit Sn min limit Sn min 1. Jadi
Karena AN-nya dilimitkan, maka SN dan SN-1 juga dilimitkan ya di situ. Sehingga menghasilkan S min S sama dengan 0. Jadi terbukti kalau limitnya itu 0 ya di situ. Berarti konvergen ya untuk eh, jika yang pertama itu ya. Apabila sigma AN-nya konvergen, karena terbukti 0 di situ. Nah, kita lihat contoh. Ini apabila sigma dari 1 sampai ke hingga ini dengan n pangkat 3-nya per 3n pangkat 3 juga itu ya, plus 2n pangkat 3 divergen. Kita lihat pembahasannya di situ. Bagaimana limit AN-nya dari berarti kan barisan atau deret ya, deret dari n pangkat 3 per itu 3n pangkat 3 plus 2n pangkat 3 itu kita limitkan, itu bisa kita bagi dengan semuanya dengan n pangkat 3 ya itu. Nah, jadi menjadi 1 ya per 3 plus 2 per n ya di situ ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 ya di situ. Nah, bahwa terbukti bahwa nilai di situ adalah divergen. Apa benar di situ terbukti bahwa nilai yang divergen? Tes-tes. Kalian di rumah atau di kampus ini? Di kampus sih, Bu. Oh, sudah di kampus ya. Apa benar nilainya adalah divergen? Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah benar hasilnya? Betul, Ibu, karena AN Mm-mm. tidak sama dengan 0. Karena AN-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau AN-nya 0 baru dia Konvergen, Ibu. konvergen gitu ya. Oh. Oke, kita next. Selanjutnya adalah deret harmonik ya. Kalau tadi kan kita mempelajari deret geometrik. Nah, di sini kita lihat ya. Ada sigma, di situ n-nya dari 1 sampai tak hingga dari 1/n ya di situ. Lalu deretnya kita tuliskan di situ yaitu 1 itu karena 1/1 yaitu plus 1/2 plus 1/3 ya sampai ke 1/n-nya ya. Kita akan mencari limit dari AN atau limit dari 1/n-nya. Apakah menghasilkan 0? Benar ya, menghasilkan 0 ya di situ karena 1/tak hingga adalah 0. Nah, namun di sini deret ini adalah divergen ya. Nah, ini belum selesai ya sama di sini ya. Ini deret harmonik. Kita lihat dulu. Kita lihat contoh. Misalkan di sini deret harmonik adalah divergen ya. Dengan SN-nya yang tadi barisannya 1/2 sampai ke 1/n ya di sini. Ditambahkan ya. Nah, kita buktikan di sini eh kita kurung-kurungkan sepertinya kita buat deretnya tuh sampai ke banyak gitu ya di sini ya. Nah, bisa kita ke dalam kurungkan seperti ini. Atau kita jumlahkan masing-masing yang ada di dalam kurung. Nah, jadi memperlihatkan bahwa nanti deretnya
akan lebih besar daripada 1 plus deret yang di ini yang di bawah ini 1 plus 1/2 plus 2/4 plus 4/8 dan sebagainya ya sampai ke 8 jadi penjumlahan dari yang di dalam kurung. Nah, ternyata setelah kita hasilkan gitu ya sama dengan maka hasilnya adalah 1 plus 1/2 plus 1/2. Jadi hasilnya setengah 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 semua ya sampai ke 1/n ya. Nah, jadi Sn ini kita lihat tumbuh tanpa batas. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa jumlah atau deret ya dari Sn ini atau jumlah kan tadi kan Sn adalah jumlah ya, jumlah dari deret ini adalah divergen. Dengan demikian, deret harmonik itu adalah deret divergen. Jadi deret yang harmonik gitu ya, seperti tadi yang 1/2, satu ke. Jadi harmonik itu ya seperti berurutan gitu ya, 1, 2, 3, maka 1/1, 1/2, 1/3 seperti itu adalah deretnya pasti divergen gitu ya. Jadi tidak melihat apakah dia sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya gitu. Nah, selanjutnya yaitu deret yang mengecil ya. Nah, deret geometrik tadi kan kita sudah lihat itu salah satu dari sedikit deret di mana kita bisa menentukan rumus eksplisit untuk si jumlah deretnya atau Sn-nya. Nah, deret yang mengecil atau collapsing series adalah deret yang lainnya. Kita lihat ada contoh di sini. Nah, misalkan di sini ada deret ya, yaitu sigma atau K-nya dari 1 sampai hingga ya, atau berarti kan penjumlahan ya di sini ya, atau kita akan bisa mencari Sn nanti ya. Dari 1/K+2 dikalikan dengan K+3 ya. Nah, bisa kita gunakan pecahan parsial tadi yang di depan. Jadi dipisah gitu ya. Jadi 1/K+2 min 1/K+3. Nah, kita coba buat deretnya bagaimana. Dengan mensubstitusikan K-nya mulai dari 1 ya di situ. Karena K-nya sama dengan 1. Deretnya menjadi 1/3 min 1/4 itu dalam kurung ya. Plus gitu ya. Itu untuk yang K-nya 1 ya. Ditambah untuk yang K2 1/4 min 1/5 gitu ya. Ditambah untuk K3 K sama dengan 3 dan seterusnya sampai Kn gitu ya. Nah, itu menghasilkan Sn-nya adalah rumusnya 1/3 min 1/n+3 ya di situ. Nah, oleh karena itu, limit dari Sn yang menuju hingga adalah 1/3 dan ini adalah konvergen ya, jadi karena mempunyai jumlah 1/3 ya. Ini. Nah, maka terbukti kan perlihatkan bahwa deret berikut adalah konvergen dan cari jumlah ya. Jadi jumlahnya adalah 1/3. Nah, kita lihat berikutnya yaitu teorema B ya. Itu linearitas dari deret konvergen. Nah, di sini ada 2 barisan ya, yaitu AK dan BK ya, di mana masing-masing barisan mempunyai deret ya. Jadi jumlah dari barisan AK itu deret AK dari 1 ke hingga dan juga sigma atau jumlah dari barisan BK ini keduanya adalah konvergen. Apabila ada C di sini adalah seperti biasa konstanta. Maka kedua-duanya apabila dalam barisannya dikalikan dengan konstanta itu juga akan konvergen gitu ya. Berlaku I dan I2 di situ. I1 apabila di dalam barisannya itu dikalikan konstanta. Itu sama nilainya dengan konstantanya dikeluarkan gitu ya. Baru dicari jumlah dari deret barisan tersebut. Konvergen sama-sama konvergen ya.
Begitu juga dengan penambahan ya. Kalau ada dua tadi ya, barisan AK plus BK ya, itu ditambahkan seperti itu sama dengan apabila dicari jumlah SN-nya masing-masing. Jadi jumlah SN si barisan AK juga jumlah SN dari barisan BK gitu. Jadi hasilnya sama gitu ya. Pembuktiannya bisa kita lihat dari sifat-sifat penjumlahan dengan suku terhingga ya di sini. Dengan menggunakan limit ya. Jadi kita bisa cari limitnya dari yang konstanta dikalikan dengan barisan deret itu ya. Jadi kalau sudah membentuk K1 menjadi deret ya. Itu kalau limitnya bagaimana kalau misalkan dikalikan masing-masing deretnya dan juga apabila dikeluarkan ternyata hasilnya sama hasil limitnya, pembuktiannya. Begitu juga yang I2. Kalau sudah dilimitkan, dicari kalau ditambahkan di dalam deretnya dengan dipisah, ditambahkan deret yang A dengan yang B itu hasilnya juga sama itu ya. Teorema C itu apabila barisan AK itu ya, jadi membentuk semua deret dari sigma Xn ya tadi divergen. Jika C-nya itu tidak sama dengan nol, maka berlaku juga si deretnya adalah divergen gitu. Nah, ada juga dari teorema D itu pengelompokan suku dalam deret tahingga ya. Jadi suku-suku dalam sebuah deret itu konvergen dikelompokkan ya dengan seperti tadi kan di dalam kurungkan gitu ya, ditambah-tambahkan di dalam kurungkan atau dikelompokkan gitu masing-masing dan deret baru yang akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang semula gitu. Ini seperti contoh tadi ya, mirip-mirip yang sudah di dalam kurungkan ya, contoh. Di sini kita lihat langsung T4-nya adalah salah satu dari jumlah atau sigma ya, dari deret Sn gitu ya. Maka A1 plus apabila dikurungkan A2 dan A3-nya gitu ya ditambahkan A2 A3-nya plus dikurungkan lagi A4 A5 A6 gitu ya plus A7 A8 dikurungkan itu dalam kasus ini itu T4-nya menjadi S8 gitu ya. Karena kenapa jadi 4 ke 8? Kalau T4 kan yang dalam kurung dianggap satu ya sudah dijumlahkan gitu ya. Jadi A2 A3 itu satu gitu dihitungnya. Jadi maka T-nya sampai 4. Nah, sementara jumlah yang masing-masing deret itu 1 sampai 8, A1 sampai 8 itu tuliskan S8 gitu ya. Nah, jadi TM adalah subbarisannya dari SN di situ. Karena T-nya kan 4 hanya, jadi sub bagian dari S8-nya. Nah, jika SN-nya S, maka TM-nya juga S. Jadi sama ya gitu. Nah, itu adalah deret tahingga ya tadi ya. Nah, selanjutnya ada kita mempelajari deret positif atau uji integral ya. Namun di sini ditanyakan apakah deret itu termasuk konvergen gitu ya. Nah, apabila deret tersebut konvergen, berapa jumlah kekonvergenannya gitu ya. Jadi apakah mempunyai nilai atau nol atau bagaimana gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada teorema yang pertama yaitu jumlah parsial terbatas. Jadi deret yang tadi itu suku-sukunya tak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas gitu ya di atas ya. Kita lihat pembuktiannya adalah di sini apabila SN-nya sebuah barisan
Di sini sebuah deret ya, penjumlahan dari deret A1 plus A2 gitu ya. Dengan angkanya lebih besar dari sama dengan 0, maka Sn plus satunya lebih besar sama dengan Sn. Nah, Sn-nya itu barisan yang tak menurun, jadi naik ya. Karena di situ Sn lebih besar ya daripada Sn plus 1. Nah, maka di sini barisannya akan konvergen gitu ya. Nah, apabila tidak gitu ya, Sn ya kurang dari sama dengan U di situ, dengan misalkan kita selipkan bilangan U di situ, maka Sn-nya akan bertambah tanpa batas gitu. Jadi, nah dalam sini Sn-nya akan divergen gitu. Jadi karena bertambah tadi kan akan bertambah tadi ya tanpa batas karena tadi Sn min satunya kan lebih besar sama dengan Sn ya gitu. Nah, jadi kebalikannya ya. Jadi akan divergen. Nah, kita lihat contoh, misalkan ada deret 1/1 faktorial, misalkan 2 per 2 faktorial, 3/3 faktorial, itu konvergen. Nah, perlihatkan apakah konvergen, seperti itu ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat n faktorialnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Ini lebih besar sama dengan dari 1, 2, 2, 2 itu adalah 2 pangkat n-1 gitu ya. Ini adalah dikelompokkan ya. Nah ya, ini adalah menggunakan jumlah parsial yang seperti tadi ya di depan. Nah, maka di sini 1/n faktorial itu kurang dari sama dengan 1/2n-1 dengan tadi ya Sn itu kurang dari Sn-1 ya tadi ya. Seperti yang tadi di sini ya. Ya, Sn ya. Sn plus 1 itu lebih besar daripada Sn. Berarti yang sebelah kanan yang Sn ya. Nah, berarti kan yang ini ya Sn1/n faktorial ya. Nah, berarti jadi kita uraikan ya barisannya. 1/1 faktorial, masing-masingnya ditambah barisan kedua. 2/2 faktorial gitu ya. Itu sama seperti yang di atas itu ternyata kurang dari sama dengan barisan yang 1/2n-1 disubstitusikan ya satu masing-masing. Barisan 1/1 plus 1/2 plus 1/4 gitu ya. Ternyata nilainya kurang dari itu gitu ya. Nah, suku-suku ini itu adalah dari deret geometrik 1/2 R-nya. Maka bisa dituliskan rumus Sn kurang dari sama dengan di situ 1 min setengah ya, kita substitusikan R-nya setengah pangkat N dibagi dengan 1 min setengah. Nah, itu menjadi 2 dikalikan dengan 1 min setengah pangkat N ya. Nah, ternyata itu hasilnya kurang dari 2. Nah, maka di sini S-nya adalah argumen S yang paling banyak adalah 2. Jadi, karena dia kurang dari 2, jadi paling besar nilainya adalah 2. Dan deretnya adalah konvergen ya. Nah, ada lagi teorema yang kedua ya dari uji integral tadi, yaitu deret dan integral tak wajar di sini. Nah, di sini ada misalkan F-nya kontinu positif ya, ini karena integral ya. Dan tidak naik pada integral 1 sampai tahingga, di sini 1, tahingga. Nah, kita bisa tuliskan barisan AK itu adalah FK di sini. Nah, maka deret tahingga dari sigma AK di sini itu konvergen jika integral tak wajarnya juga konvergen dengan integral 1 sampai tahingga fx dx ya. Situ. Itu bisa tuliskan FK DK, kalau ini fx dx bisa dicari.
fungsi fx-nya dengan mengintegralkannya. Kita lihat buktinya, yaitu apabila ada pada gambarnya ini, kita lihat interpretasi jumlah parsial di sini. Ya, bentar. Bentar, ada berita duka ya, itu jadi ibu. Oke, kita teruskan ya. Buktinya adalah tadi lihat dari figur ini atau gambar ini ya. Misalkan ada sebuah barisan ya di situ A1, A2, A3, A4 dan terusnya ya untuk yang di bawah ya Y sama FX. Kalau yang di atas itu A-nya A2 ya. A5 ya di situ A3 ya, A4, A5 dan seterusnya di situ sampai ke AN ya. Nah, ada dua FX ya Y sama FX ya dengan kalau yang di baris figur keduanya sudah dikurang satu ya, jadi A-nya N-1. Kalau di figur yang satu itu AN ya di situ ya. Hmm. Kita lihat dari gambar atau diagram itu terlihat bahwa penjumlahan dari sigma itu ya, penjumlahan dari K-nya dimulai dari 2 di situ ya, AK itu kurang dari sama dengan integral dari 1 sampai N. Dan juga kurang dari sigma dari AK-nya 1 sampai N-1 gitu ya. Jadi terlihat dari gambar tersebut. Nah, apabila integral dari 1 sampai 3 fx-nya itu konvergen, maka Sn-nya akan menjadi seperti ini, A1 ditambah dengan sigma dari AK kurang dari A1 gitu ya, ditambah dari integral dari fx kurang dari A1 gitu ya, sampai ke ditambah integral dari fx-nya gitu ya. Jadi berdasarkan uji jumlah terbatas, dapat dibuktikan bahwa sigma atau deret dari AK ya, itu uji jumlahnya adalah konvergen gitu ya. Nah, selanjutnya masih ya yang di gambar 2 ini. Kan tadi sudah konvergen ya jumlah atau deret dari AK ya. Nah, bagaimana integral dari 1 sampai ke TFX DX dan apakah kurang dari sama dengan eh integral dari 1 sampai N ya. Itu karena di situ T-nya kurang dari sama dengan N ya di situ. Tapi pada figur ini tidak dituliskan bagian T-nya ya di sini ya. Hanya sampai ke N ya di sini ya. Nah, ini kurang dari deret AK yang 1 sampai N-1 sampai ke kurang dari deret AK yang sampai ke tak hingga ini ya di sini ya. Jadi kan kurang dari 1 dulu baru sampai tak hingga gitu ya. Jadi tak hingga yang paling besar ya. Kita lihat integral dari 1 sampai TFX-nya itu menaik ya, karena dimulai dari yang paling kecil ya di situ. Nah, dengan dari T dan terbatas di situ, maka limit dari T menuju T hingga dari 1 sampai I ya, dan ternyata sampai T terbatas ya berarti di situ. Dari integral fx itu harus ada limitnya gitu ya. Yakni berarti kalau harus ada kan jelas di konvergen gitu ya. Nah, maka deret itu dari sigma FK yang tadi di depan ya. Jadi kan AK dan FK gitu ya. Deret dari FK-nya dan integral tak wajar dari integral fx dx-nya
yang masing-masing batasnya dari 1 sampai tak hingga itu konvergen atau divergen bersama-sama gitu. Ini karena pembuktian di sini adalah sama-sama konvergen tadi. Jumlah deretnya dengan integralnya tuh sama-sama konvergen karena naik ya tadi ya. Dan ada itu hasil limitnya. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu contoh kedua, uji deret P. Nah, di sini ada deret P, yaitu sigma dari 1 per K pangkat P, di mana deretnya adalah 1 ditambah 1 per 2 pangkat P, ditambah 1 per 3 pangkat P, dan seterusnya. P ini disebut konstanta di sini. Nah, maka deret P ini ada 2 ya. Kalau konvergen jika P-nya lebih dari 1, divergen jika P-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Dan di sini jika P-nya lebih besar dari sama dengan 0, nah fungsi fx-nya adalah 1 per x pangkat P gitu ya. Karena kan tadi K-nya diubah jadi x ya, jadi 1 per x pangkat P kontinu, positif dan tidak menaik. Jadi batasnya 1 sampai tak hingga di situ. Positif ya berarti di situ. Jadi, menurut uji integral, sigma dari 1 per Kp yang di atas itu konvergen. Jika dan hanya jika limit dari integral X pangkat itu negatif P karena 1 per ya tadi ya. Jadi pangkatnya jadi negatif adalah limitnya ada ya gitu. Nah, dan sebagai bilangan yang tak hingga. Itu contoh yang paling awal adalah deret tak hingga kan itu 1 per 1 gitu ya. 1 per 2 1 per 2 ya, 1 per 1, 2 pangkat 0 kan ya. 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8 itu kan tadi contoh yang paling awal ya, deret tak hingga ya. Gitu. Maka jika P-nya tidak sama dengan 1, nah ini kan ada mulainya dari mana? Kalau tidak sama dengan 1, maka integralnya itu menjadi hasilnya adalah T pangkat 1 min P min 1 per 1 min P. Nah, kalau P-nya mulai dari 1, itu menjadi integral, itu hasilnya lente ya. Hasil dari integral itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, limit dari T pangkat 1 min P-nya adalah 0 dengan P-nya lebih besar dari 1 dan limit dari 1 min P-nya tak hingga kalau misalkan dia kurang dari 1. Nah, karena lentenya tak hingga ya, maka bisa disimpulkan konvergen jika P-nya lebih besar dari 1 dan divergen jika P-nya antara 0 sampai ke 1 gitu ya. Nah, bagaimana jika 0 kurang dari 0 itu kan tadi kan kalau sama dengan 0 masih divergen ya. Kalau kurang dari 0 berarti suku ya dari deret 1 per Kp itu tidak cenderung menuju 0. Jadi deretnya adalah divergen gitu ya. Jadi bisa disimpulkan dari masing-masing misalkan berapa P-nya gitu ya. Bisa menyimpulkan itu apakah divergen ataukah konvergen ya. Nah, kita lihat contoh 3 ini seperti ini. Apakah deret dari misalkan itu K-nya 4 sampai tak hingga ya. Dari 1 per K pangkat 1 itu 1000 ya. Bukan dikali ya 1001 ya konvergen ataukah divergen ya. Berdasarkan uji deret si P tadi, bisa kita coba itu nanti adalah konvergen. Karena di situ penyisipan atau penghilangan sejumlah sehingga terhingga gitu ya. Maksudnya jumlahnya sampai terhingga gitu ya. Itu tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensinya gitu ya. Kita coba aja misalkan deretnya mulai dari 4, berarti EK-nya mulai dari 4. Jadi 1 dibagi 4 pangkat 1001
terus 1/5, 1/5 pangkat 1001 ditambah 1/6 ya. Kalau deretnya seperti itu kan K-nya jadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu tidak ini ya, tidak mempengaruhi konvergensinya karena mungkin karena apa itu? Penyisipan atau penghilangan sejumlahnya terhingga gitu ya di situ. Kalau mau dihitung pun ya lumayan juga ya. Misalkan 4/1001 berapa, 5/1001 berapa. Kita akan aproksimasikan jumlah sebuah deret ya. Misalkan tadi ada S-nya kan deret ya, 1, 2, 3. Maka galatnya bisa kita tuliskan EN ya, yaitu selisih ya dari S min SN, yaitu AN+1, deretnya AN+2, dan seterusnya. Nah, kita lihat sifat AN itu dituliskan sama dengan FN, dengan F-nya itu continue, positif gitu ya, nggak naik. Jadi 1 sampai tak hingga di situ, dengan syarat yang tadi ya. Maka EN-nya itu kurang dari integral fx dx dengan batasnya n di situ sampai ke tak hingga. Ada gambar kecil di situ ya. Untuk Y sama dengan fx-nya itu dari n ke n+1, n+2, ke n+3 ya. Kan barisnya tadi n1, an2, n+2, an+3 sampai ke berapa? Tak hingga ya. Tuh, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita dapat menggunakan hasil ini untuk mencari batas pada galat tadi ya, EN itu tadi ya. Dengan menggunakan suku N suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deret S-nya. Nah, jadi kita bisa tadi mengaproksimasinya yang kita inginkan gitu ya, berapa gitu. Kita lihat contoh aja langsung. Carilah batas atas ya untuk galat dalam jumlah 5 suku. Pertama untuk mengaproksimasikan jumlah deretnya. Dengan jumlah deretnya S itu adalah sigma K-nya 1 sampai tak hingga 1 per K 3/2. Ya, berarti kan deretnya 1/1 pangkat 3/2 ya sampai ke tambah sampai ke 1 per apa? Tak hingga ya di situ ya. Yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama di sini. Kita lihat fx-nya bisa kita tulis 1 per X pangkat 3/2. Nah, ini fungsinya positif, kontinu dan tidak menaik juga ya. Jadi 20 di sini bisa kita tentukan N-nya gitu ya, mengaproksimasi 20 misalkan. Kita coba kan aku dengan akurasi 20 misalkan ini. Pada deret 1 per K pangkat 3/2, kita coba K-nya di 20 ditambah 1 gitu kan. Jadi N+1-nya adalah kan N-nya tadi 20, jadi 20 plus 1 K-nya. Itu kurang dari integral 1 yang batasnya 20 sampai tak hingga itu 1 per K pangkat 3/2 dx. Itu sama dengan limit dari min 2 X pangkat min setengah ya. Dari 20 sampai ke AA-nya menuju tak hingga ya di situ. Maka didapat hasilnya 2 per akar 20, mendekati ya 0. Bahkan dengan kita coba N-nya aproksimasi 20 itu galatnya juga masih agak besar ya, sekitar 0,44 gitu ya di situ ya. Nah, ini bisa kita coba dengan akurasi misalkan
masuk ke sini. Nah, kita inginkan lainnya n-nya gitu. Jadi kita bisa menentukan seberapa besar n yang kita tentukan gitu ya untuk mengaproksimasi si jumlah deret tadi yang sehingga S-nya bisa kita inginkan gitu hasilnya gitu. Kalau di sini kita coba N20 ternyata masih agak besar gitu ya di sini. Ya. Yang ketiga, kita membahas deret positif yang uji-uji lain ya. Nah, ada yang namanya uji banding biasa. Kita lihat teorema A jika berlaku di situ AN-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan BN ya. Untuk N kecilnya lebih besar daripada N kecilnya lebih besar daripada N besar ya di situ ya. Nah, itu berlaku dua ya. Yaitu yang pertama, jika sigma dari BN-nya adalah konvergen, maka sigma dari AN-nya juga konvergen. Dari jumlah deret BN konvergen, maka jumlah deret AN konvergen. Kan membandingkan ya. Kalau yang kedua, begitu juga yang kedua ya. Tapi kebalikannya. Kalau yang AN divergen, maka yang BN divergen ya deretnya. Jadi dibandingkan situ AN dan BN deretnya. Pembuktiannya di situ jika N-nya sama dengan 1, maka Sn apabila ada deret ya 1 sampai ke AN itu sigma atau deret dari BN konvergen, kita bisa menuliskannya Sn kurang dari deret tersebut ya, B1 plus B2 gitu ya. Kurang dari sigma BN itu kita sebut B, maka berdasarkan uji jumlah terbatas yang di sebelumnya tadi ya, itu terbukti juga bahwa sigma AN-nya adalah konvergen gitu ya. Kita lihat contoh di sini. Selidikilah kekonvergenan deret dari sigma 1 sampai hingga N per 5 N kuadrat min 4. Nah, bisa kita bandingkan gitu ya di sini ya. N bagi dengan 5N kuadrat min 4, apakah lebih besar dari N dibagi dengan 5N kuadrat? Ya. Dan sama dengan 1 per 5N. Nah, di sini karena sigma atau deret dari 1 per 5 dan 1 per N gitu ya, sama bisa dipisah gitu. Dia adalah deret divergen harmonik ya. Karena kan 1 per N kan, iya ya, kan seperti yang di awal ya. Dari 1 per 1 jadi 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 yang tadi. Kan kalau harmonik divergen kan tadi. Yang bukan yang ke satu ya, yang kedua ya setelah deret hingga tadi di awal ya. Nah, maka berlaku juga untuk si sigma N per 5N kuadrat min 4. Itu adalah divergen. Nomor 2, itu selidiki kekonvergenan dari sigma 1 per N kuadrat plus 5. Nah, kita tuliskan 1 per N kuadrat plus 5 kurang dari 1/per N kuadrat. Nah, karena 1/per N kuadratnya itu adalah konvergen ya di situ. Itu termasuk hyperharmonik di situ. Maka si deret 1 per N kuadrat plus 5-nya juga konvergen. Ya, jadi pokoknya dibalik kalau misalkan apa tadi I1. Kalau BN konvergen ya, maka AN konvergen. Kebalikannya kalau AN divergen, maka BN divergen juga gitu ya. Jadi ibarat AN dan BN ya, tadi deretnya. Nah, uji banding limit di sini ada teorema B ya.
yaitu kita bisa misalkan baris AN-nya lebih besar sama dengan 0, baris BN juga lebih dari 0. Maka bagaimana limit AN per BN-nya gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan simbolnya dengan L ya. Nah, jika L-nya antara 0 sampai tahingga, maka sigma dari AN dan sigma dari BN itu sama-sama konvergen atau divergen. Jadi kalau satu konvergen ya satu konvergen, ya satu divergen ya satu divergen ya. Tapi jika L-nya itu 0 gitu ya, maka dan BN ya, dan BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen ya. Jadi masing-masing bernilai konvergen atau divergen dilihat dari uji-ujinya juga ya, dengan menggunakan uji apa. Jadi berlaku teorema-teorema ini ya. Ini adalah pembuktian dari teorema yang tadi. Nah, karena limit dari AN per BN-nya L ya, kita untuk setiap epsilonnya L per 2 ya, ini sudah seperti analisis real ya. Ada bilangan positif N atau bilangan asli ya, untuk setiap N kecilnya lebih besar sama dengan bilangan besar atau N besar atau bilangan asli. Itu menuju AN per BN tadi kurang dari L mutlak kayak ini. Kurang dari L per 2. Nah, ini rumus epsilon per sama dengan L per 2 ini dari pembuktian teorema pada analisis real juga ya, di dalam kalkulus ya ini ya. Nah, selanjutnya apabila AN per BN min L-nya itu di antara pos negatif L per 2 sampai ke positif L per 2 itu bisa dituliskan juga dengan AN per BN-nya seperdua ya gitu ya. L dan sampai ke kurang dari 3 per 2 L gitu ya. Maka di situ BN-nya kurang dari 2 per L AN dan AL-nya kurang dari 3 L per 2 BN. Nah, berdasarkan keduanya, AN BN tadi, itu sesuai uji banding dan terlihat bahwa AN dan BN masing-masing deretnya itu, deret AN dan deret BN-nya bersama-sama konvergen atau divergen gitu ya. Jadi dia mempunyai ini ya, hasil limitnya di situ ya, kalau BN ke AN, kalau AN ke BN gitu ya. Nah, ini diambil pembuktian teorema dari real ya ini ya. Kita lihat contoh, di sini ada selidiki konvergen deret dari sigma 3n-2 dibagi dengan n pangkat 3 min 2n kuadrat ya. Oh, plus 11 ya. Kita lihat di sini berarti AN-nya itu dan BN-nya 3n per n pangkat 3 ya. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 3 per n, 3n kuadrat. Jadi seperti tadi sudah ditentukan BN-nya. Nah, bagaimana dengan menggunakan uji banding tadi ya. Jadi dibandingkan limitnya AN per BN-nya, dicari limitnya. Nah, tinggal disubstitusikan tuh limit dari AN per BN ya, jadi 3N min 2 per N pangkat 3 sekian-sekian dibagi dengan 3 per N kuadrat. Nah, ini menghasilkan, ini bisa diputar ya, bisa dikali dengan N kuadrat per 3 juga di sini. Didapatkan 3N kuadrat ya di situ. 3N pangkat 3 ya. Min 2N kuadrat, karena kalau dibagi seperti itu kan bisa dibalik ya, dikali jadi di N kuadrat dikali N kuadrat per 3 seperti itu ya. Jadi yang 3N-nya menjadi 3N pangkat 3, yang min 2-nya menjadi min 2N kuadrat. Dibagi dengan perkalian 3 semuanya yang penyebutnya. Jadi 3N pangkat 3 min 6 jadinya ya. N kuadrat plus 33. Nah, ini kita substitusikan hasil limitnya jadi sama dengan 1. Nah, karena
deret ya, 3 per n kuadratnya konvergen ya, maka hasil deret tadi juga konvergen karena terbukti limitnya juga ada ya. Gitu. Nah, yang kedua, selidiki kekonvergenan dari deret itu. 1 per akar n kuadrat plus 19n ya. Itu adalah kita sebut AN. BN-nya kita tuliskan 1 per N. Nah, bagaimana dengan uji banding? Kita cari limit AN per BN-nya dengan cara yang tadi kita substitusikan AN BN-nya bisa kita balik juga seperti tadi kalikan dengan N gitu ya. Nah, didapatkan hasilnya limit dari akar N kuadrat per N kuadrat plus 19N ya. Ini kita cari, ternyata nilainya juga 1 ya. Nah, karena di situ 1 per N adalah divergen ya di situ. Iya, tadi kan kalau 1 per N kan divergen ya. Maka limitnya juga divergen walaupun dia ada hasilnya ya tadi ya. 1 ya gitu. Karena perbandingannya dengan BN-nya divergen ya. Gitu. Nah, jadi hasilnya juga divergen. Nah, selanjutnya ada uji rasio ya. Jadi banyak uji-uji lainnya ya. Jadi ada uji integral tadi kan, uji banding, uji rasio ya. Dituliskan teorema C ya di sini. Nah, misalkan sigma AN itu AN yang lebih besar sama dengan 0, limit dari AN plus 1 per AN-nya adalah rho ya di sini. Nah, ada perumpamaan rho-nya 3 ini ya. Kalau kurang dari 1 maka konvergen. Kalau lebih dari 1 maka kalau limitnya AN plus 1 per AN-nya atau jika limit itu maka divergen. Antara keduanya ya maksudnya. Rho lebih dari 1 atau limit AN plus 1 per AN itu baru konvergen gitu ya. Yang ketiga, kalau sama dengan 1, ini tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Jadi kalau hasilnya 1 seperti tadi berarti tidak konvergen maupun divergen gitu ya. Nah, kita lihat pembuktian. Di sini masing-masing pembuktian dari II 1, I2, I3 ya. Nah, di sini kalau rho-nya kurang dari 1, kita cari limit AN per AN-nya di sini. Nah, berarti bagaimana kalau misalkan AN plus 1 per AN-nya kurang dari R di sini, karena R-nya antara rho ke 1 ya ini ya. Bisa kita tuliskan di situ AN plus 1-nya kurang dari R dikali AN, AR plus 2-nya kurang dari R dikali AN plus 1 kurang dari R pangkat 2A. Jadi masing-masing deretnya itu sampai deret ketiga dan selanjutnya. Maka dari itu deret tersebut yang RAN, R kuadrat AN gitu ya, termasuk deret geometri dengan R-nya dari 0 ke 1 ya. Maka dengan uji banding yang biasa itu bisa dikatakan bahwa deret AN-nya adalah konvergen gitu ya. Yang N plus 1. Jadi kalau konvergen maka dibandingkan dengan yang AN juga konvergen. Gitu. Nah, I2 juga gitu. Bisa kita cari limit AN per AN-nya juga tadi. Nah, sehingga AN plus 1 per AN yang kurang lebih dari 1 dengan mencari deretnya tadi ya. Jadi AN lebih dari AN besar lebih dari A0 gitu ya. Maka di situ limit si AN itu tidak mungkin sama dengan 0 karena lebih besar dari kan 0. Jadi nggak ada sama dengan 0-nya. Nah, maka menurut uji coba suku ke N ini masing-masing ya pembuktiannya ya. Maka deret itu divergen ya, karena tidak mungkin sama dengan 0 tadi ya alasannya. Jadi beda-beda. Kenapa ini yang sama dengan 0 konvergen, yang mana di situ ada limitnya ada 1 tapi divergen gitu. Jadi masing-masing menurut uji coba suku tersebut gitu ya.
Nah, berdasarkan kesimpulan atau teorema-teorema suku-suku tersebut, ya uji-uji tersebut. Jadi hasilnya tidak selalu sama ya, gitu. Nah, yang ke I3, nah itu eh kalau 1/n kan sudah pasti divergen ya. Maka sigma dari 1/n² atau deret itu juga konvergen gitu kan tadi. Nah, untuk deret pertama kita bisa buktikan si limit itu dari AN+1 per AN-nya itu hasilnya 1. Nah, yang kedua untuk deret kedua juga 1 ya. Kita bisa lihat kan hasilnya ya. Nah, jadi uji rasio ini tidak dapat membedakan deret konvergen dan divergen apabila rho-nya sama dengan 1. Karena hasilnya 1, jadi tidak bisa dikatakan dia konvergen ataupun divergen gitu ya. Tidak bisa pakai uji banding atau uji dan lain-lain ya. Apabila nilai rho-nya adalah 1. Tidak bisa dikatakan juga divergen ataupun konvergen gitu. Nah, ini ada contoh ya. Selidiki konvergenan apabila deret dari sigma n-nya 1 sampai t hingga 3 pangkat n dibagi dengan n faktorial. Nah, apakah konvergen ataukah divergen? Nah, di sini AN-nya adalah 3 pangkat n per n faktorial. Nah, AN+1-nya 3 pangkat n+1 per n+1 faktorial. Kita cari limitnya dengan uji rasio tadi ya. Uji banding rasio tadi ya. Limit dari AN+1 per AN. Itu sama dengan limit kita substitusikan masing-masing AN dan AN+1-nya ya. Seperti tadi. Bisa kita kalikan dibalik ya. Kalau kita kalikan jadi dikalikan dengan n faktorial dibagi dengan 3 pangkat n ya. Seperti yang di ruas sebelah kanan ya. Nah, ini menjadi hasilnya 0 ternyata karena limit n-nya kan tak hingga ya. Nah, 0 itu rho-nya kurang dari 1 ternyata. Berarti pakai yang I berapa tadi? Kalau kurang dari 1. Yang ini lebih yang I1 ya. Nah, kalau I1 kan maka deretnya adalah konvergen ya gitu. Nah, maka di sini deret tersebut adalah konvergen ya. Contoh 2 kita lihat. Contoh 2 kita lihat. Di situ adalah selidiki konvergen dari sigma 3 pangkat n per n². Kita juga cari AN dan AN+1-nya. Tinggal ditambah ya. Kalau AN+1 3 pangkat n+1 per n+1². Kita cari limit AN+1 per AN-nya. Substitusikan masing-masing. Dikalikan ya jadinya kalau pembagian. Bisa jadi n² per 3 pangkat n dibalik ya. Nah, hasilnya ternyata 3. 3 adalah rho-nya lebih dari 1. Kalau rho lebih dari 1 berarti tadi pakai I berapa ya? I2 apa I3? I2 ya? Yang ini ya. Nah, maka divergen gitu kan. Hasil limitnya maka divergen. Jadi kita cari dua-duanya ya. Ternyata divergen gitu. Makanya deret itu adalah deret divergen gitu. Nah, bisa kita sampai di sini cukup dipahami untuk banyak ya uji-ujinya dan kita menentukan apakah divergen konvergennya bisa menggunakan uji-uji banding lainnya gitu ya. Bisa kita coba pakai uji yang rasio, yang ini atau tadi perbandingan gitu ya. Nah, untuk menentukan divergen dan konvergennya juga menurut teoremanya masing-masing gitu ya. Ada beberapa latihan soal di sini ya. Ada nomor 1, kita menyelidiki konvergen dari deret ini. Jadi ada deretnya
bisa kita tentukan berapa sukunya ya kalau dijadikan ke N, apakah konvergen atau divergen. Yang kedua, sama apakah konvergen atau divergen dari deret yang sudah ditentukan ini, 1/n ln N nih. Yang ketiga, apakah konvergen atau divergen dari pembagian ini. Nah, ini bisa menggunakan beberapa uji-uji tadi ya. Yang keempat, tentukan himpunan kekonvergenan dari ini apa X pangkat N dibagi dengan N faktorial ya. Jadi divergen kah atau konvergen kah? Nah, bagaimana himpunannya deretnya apa ya? Oke, silakan yang mau boleh raise hand. Materinya bisa Ibu share ya di MS Team ya. Coba kita lihat MS Team-nya. Ini ya. Kita bisa posting pertemuan kedua ya. Ini nanti untuk latihannya ya. Kita harus belajar deret ya. Bentar, tadi filenya. Oh iya di situ. Kita coba. Kalau aljabar linier. Ini kalkulus kan tadi Bu cek ya? Oh iya kalkulus. Ini kelompok dari nanti bisa reply ya, bisa lihat pakai uji yang mana untuk mengerjakan itu ya. Ini sudah masuk. Nah, nanti dimasukkan ke dalam kolom replay ini ya maksudnya. Kalau misalkan, iya, kalau misalkan assignment-nya ada tapi nggak bisa upload ya, itu coba masukkan kolom reply itu. Padahal kemarin sudah Ibu ini deh, sudah Ibu apa namanya atur ya. Untuk di, nah ini, oh new student, oh iya iya iya, benar. Yes, ini dulu ya. Udah kemarin sih ini karena assignment yang lalu assignment 1. Permisi Bu, sebelumnya Bu, saya belum masuk kelas Ibu Bu, dari kemarin belum ada CC. Betul Bu, betul. Yang mana ya Muhiban? Ini nggak ada ini lagi, nggak ada pemberitahuan. Iya, di situ nggak ada pemberitahuan, saya juga bingung Bu. Tapi di sini tulisannya belum di ACC Bu, masih Tapi lihat nggak ada. permintaan. Tuh mana udah semua Ibu ACC semua tuh. Saya masih tulisannya Ibu, sih permintaan Bu. Coba maaf, klik ulang. bisa kirim linknya lagi nggak Bu? Bisa. Kita nih copy link Ibu kolom chat ya. Stop dulu deh. Terlalu ini penuh ya. Loh, sebenarnya kok linknya jadi ini? Sebenarnya Ibu salah klik deh. Bentar. Bener nggak? Kok linknya gini ya? Sebentar, sebentar. Kok linknya bukan link pembelajaran di sini?
Oh, sama ya. Kalau misalkan di kolom chat jadi seperti ini ya. Itu bisa Terus nggak tadi di? bisa diklik ya? Iya, bagaimana? Ya, linknya bisa diklik buat apa? Bisa ya? Bisa ya, Bu? Coba-coba. Makanya kok beda? Yang di kolom chat Zoom seperti itu. Kalau di WA yang seperti ini, Bu kirim ke Hauki ya. Audi, Bu. Ya. Howdy Syaki. Kan benar Howdy Syauki bukan kamu. Jadi kan disingkat Hauki. Iya, Ibu. Oke. Coba Ibu kirim juga itu kalau itu seperti itu https://teams.microsoft.com. Kalau di chat Zoom jadi ada general gini. Coba diklik masuk nggak di MS Team Ibu? Eh, Oh, i- tapi ini Bu pasti nama tulisannya tuh satu anggota terus ada gambar gembok gitu pribadi. nggak ada yang Tetap digembok sama di Bu. sini. Tetap Hah? tetap sama. Jadi kayak tulisannya lihat permintaan. Seakan-akan kayak udah ngirim permintaan sebelumnya. Nggak ada nih. Pemberitahuan lagi biasanya Ibu accept, 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 accept. Ibu klik, 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 klik aja. Pasti yang accept. Kamu bismillah dulu. Tuh yang lain nggak apa-apa ada. Kenapa nggak muncul ya? Sebenarnya nggak ada gangguan sinyal ini. Tuh dari tanggal-tanggal kemarin Ibu accept, accept. Coba nama kalau misalkan sebentar. Cek. Itu Ramzi mau mengerjakan nomor. Saya mau mengerjakan nomor 3, Bu. Oke. Sebentar mana tadi? Oh ini nih. Coba lihat. Sel Dayat mau mengerjakan nomor. Nomor 1, Bu. Oke. Nomor 2 dan 4 ada yang mau coba. Ibu coba masukkan ini ya, masukkan. Ibu juga lupa deh mana masukkan kelasnya ya. Kemarin Ibu masukkan Bu Elis bisa. Kok Bu Elis? Bener ya kalau kelas boba banyak dengan Bu Elis kan? Edit channel. Ibu bisa, add member nih, coba ya. Coba satu demo Hiban tuh apa emailnya? Nah sebentar Bu. Sebutin aja biar Ibu ini ketik coba, kita coba. Kemarin Ibu coba masukkan Bu Elis sebagai owner juga ya jadinya. Ini Bu namanya Muhiban Al Bukhari. Muhiban M-nya gede Bu. Nah Username. itu Nah tuh deh udah, Bu. itu udah ada. Muhiban tuh Bu. Ini kita lihat ya. Iya member kan jadinya. Owner. Bukan owner ya, member ya. Kita coba. Nah, masuk nggak? Nih, nih siapa ini? Udah Bu masuk Bu. Berarti harus di-add Nah, bener Bu. Harus di-add eh, berarti. kamu Itu saya, aja. Bu. Ini bisa. Bisa diaktif nggak, Bu? Bisa, gue. Nah, itu mau hiban aja tuh. Ada lagi yang terkendala sambil menunggu latihan. Ada lagi yang mau Ibu bantu. Siapa lagi tadi yang belum bisa yang perempuan? Saya ibu, tapi saya tadi udah di ACC. Oke, Nabila sudah. Siapa lagi? Ayo. Jangan nanti Bu nggak bisa diklik lagi. Ini udah Ibu coba add member.
Hmm, iya. Sudah semua, ada berapa mahasiswa sih? Di sini coba ya assignment-nya. Ini ada yang tadi Ibu udah lihat ubah pengaturannya masuk nggak? Tadi siapa yang terkendala ya? Tadi yoga atau siapa tadi? Ini turn in semua tuh. Nih kalau telat nih in 11 minutes late ya kan? Tuh, itu bisa tuh. Berarti ada berapa? 33. Kok baru 33 nih yang masuk? Saya belum ada, Bu, Nah, di iya Bu, yang penugasan saya. baru di ACC belum bisa buat upload tugas Bu katanya soalnya belum di iniin. Tapi tadi udah Ibu masukkan pengaturannya kan di sini. Yang nih, new student will receive assignment create before they join the class. Jadi sebelum join tapi udah create assignment berarti bisa apa ini? Bisa ya? Mungkin ini ya. Ya udahlah, tulis aja di bawah itunya. Ditulis di bawah assignmentnya. Nah, ke homepage. Nah, di bawah assignmentnya sini. Gak apa-apa ya. Oke, ada lagi nomor yang latihan nomor berapa tadi? 1 dan 3 ya tadi ya. Ada lagi nomor 2 dan 4 yang mau mengerjakan. Apa itu? Lihat permintaan apa ini yang dikirim yoga. Sudah ya, udah masuk ya. Yang tadi ya ini ya. Iya Ibu yang tadi itu. Oh iya, silakan ada yang mau mengerjakan nomor 1 tadi Dayat ya Pak. Nomor 3 Ramzi ya. Ini nomor 2. Nomor 2 dan nomor 4. Fajri ya. Bu, saya mau nomor 2, Bu. Oke. Nomor 4. Yang belum nomor 4. Ada yang mau coba?
Ibu saya mau jawab nomor 1 Bu. Oke, silahkan Dayat. Izin jelaskan Bu kan tadi penjelasan soal itu selidiki kalau konvergenan dari deret berikut. Ini ada setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Berarti kan ini terlihat ya per setiap deretnya itu punya rasio. Jadi ini udah diselidiki, ini termasuk deret geometri dengan rasionya itu 1/2. Nah berarti kan R-nya dia kan kurang dari 1. Nah tadi itu kalau nggak salah di PPT ada sifat geometrik yang dimana kalau mutlak R itu kurang dari 1, maka R pangkat N-nya itu konvergen ke 0 karena nanti di limitnya kalau N-nya itu kalau limit N menuju tak hingga R pangkat N-nya, berarti kan nanti kalau R pangkat N itu kan sama dengan 0. Nah, maka nanti kesimpulan dapat kekonvergenannya itu langsung A/1 min R. Nah, maka dari itu kan berarti kan suku pertama ya atau awal. Berarti kan jadinya nanti S itu jadi 1/2 dibagi sama 1 dikurang sama 1/2. 1 dikurang 1/2 kan dapatnya 1/2, berarti nanti tinggal puter gitu atau dibalik 1/2 dikali sama 2/1, berarti nanti hasilnya jadi 1, terus dia konvergen. Gitu Bu. Apakah benar? Ya, sudah benar itu. Dayat pakai deret geometrik yang rasio tadi. Baik, terima kasih Bu. Staf saya. Sama-sama. Ada yang mau coba tadi nomor 4? Sudah ada yang screenshot atau bisa lihat di MS Team ya. Ibu, saya mau jawab nomor 3 ya, Bu. Silahkan Ramzi. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Nah, baik, dari sini soalnya itu disuruh selidiki kekonvergenan Ya. dari deret BN. sigma 2n+3 per n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Dari bentuk soal ini kita bisa uji dengan uji banding limit dengan teorema B, yang dimana ketika hasil limitnya lebih dari 0 atau positif, maka untuk limit sigma n dan bn sama-sama konvergen ataupun sama-sama divergen. Nah, di sini kita cari dulu an yang mana dan bn yang mana. Untuk an itu yang 2n+3 per n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7, dan bn itu 2n per n min n pangkat 3 atau 2 per n kuadrat. Nah, maka di sini tinggal dihitung aja limit dari n menuju tangga untuk an per bn. Kita substitusikan an itu 2n+3 per n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Aduh, di sini typo, Bu. 7 ya. Tapi nggak ngaruh sih, ini kasih lah. Lalu dibagi 2 per n kuadrat atau dibagi bn-nya. Sini tinggal dioperasikan dikali, maka dapat limit dari n menuju tangga 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat per 2n pangkat 3 min 10n pangkat 2 plus 14 itu harusnya. Maka di situ 14. sama-sama dibagi dengan pangkat tertingginya, itu n pangkat 3.
Maka didapat jadi 2 ditambah 3 per N per 2 min 10 per N plus 4 per N pangkat 3. Karena limita N menuju Tahingga maka yang ada N itu nilainya bakal 0. Maka dapat 2 ditambah 0 per 2 dikurang 0 tambah 0 atau sama dengan 1. Maka kita dapat nih limitnya itu sama dengan 1. Karena hasilnya seperti yang saya bilang tadi limitnya itu positif dan karena deret 2 per n kuadrat itu konvergen atau bn-nya itu konvergen, maka deret dari an-nya juga konvergen. Maka terbukti untuk deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2n plus 3 per n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7 adalah konvergen. Sekian Bu, apakah sudah benar? Ya, sudah benar itu konvergen ya. Hanya 7 dan 14 saja itu yang terselip ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Ramzi. Ada yang mau coba nggak nomor 4 tuh tadi Bu? Saya mau share screen nomor 2, Bu. Oke, oke silakan Fajri. Wah, kayak udah kelihatan belum, Bu? Bisa di zoom. Nah, ya ampun. Oke. Soalnya adalah sigma dari N sama dengan 2. Tadi soalnya lengkapnya itu adalah mana Bu? Selidiki kekonvergenan dari deret berikut, yaitu deretnya sigma N sampai sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 per N dikali ln N. Nah, ini pakai yang uji integral itu Bu. Yang uji integral berarti ujinya kan dari 2, berarti 2 sampai tak hingga dari 1 per N dikali ln N dN. Nah, ini pakai apa namanya integral biasa. Jadi U-nya saya misalin ln N du, terus du-nya berarti turunan dari ln N itu kan 1 per N dN. Berarti nanti bentuk integral ini 1 per N dN kan punyanya du ya. Sedangkan ada 1 per ln N yang dimana ln N-nya itu U, berarti 1 per U du. Terus integral dari 1 per U kan ln U ya, dimana U-nya itu ln N. Berarti limit A mendekati tahingga supaya tahingganya bisa diganti A, jadi dari ln N. Berarti tinggal disubstitusi aja. A-nya itu kan tahingga, berarti nanti jadi ln tahingga dikurang ln 2, yang mana itu hasilnya divergen, bukan konvergen. Iya benar. Menggunakan uji integral dan hasilnya divergen. Oke. Ada yang mau coba nomor 4. Nomor 4 itu tadi himpunan kekonvergenan ya. Jadi bagaimana hasilnya sama aja sih konvergen atau ke divergennya bagaimana gitu. Bisa pakai yang uji hasil bagi juga tadi yang mutlak. Nomor 4. Ada yang mau coba? Yang ada ro itu loh. Bagaimana kalau ro-nya? Iya kan tadi PPT tadi keberapa ya? Ada yang mau coba nomor 4? Ada soal-soal lain nih. Sebenarnya waktunya tinggal sebentar lagi ya. Oh, Bunga mau coba? Bunga? Iya, Ibu mau coba nomor 4. Ya, silahkan.
Apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, baru terlihat. Jadi oke, jadi kalau nomor 4 ini tuh yang ditanyakan di sigma n dari 0 sampai tak hingga dari x pangkat n per n faktorial. Nah, untuk x pangkat n per n faktorialnya itu sama dengan an-nya, dan an plus satunya tuh tinggal n ditambah 1, jadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Itu pakai uji rasio yang teorema C yang pakai rho itu. Jadi untuk limitnya sendiri, jadi limit dari n mendekati tak hingga dari an plus 1 per an. Jadi limit dari n mendekati tak hingga x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi x pangkat n per n faktorial. Jadi tinggal di yang pembagian itu tinggal dibalik terus dikali, jadi limit n mendekati tak hingga dari x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali n faktorial per xn. Jadi didapat x pangkat n plus 1 dibagi xn-nya itu sama dengan x, dan n faktorial dibagi n plus 1 faktorial itu sama dengan n plus 1. Jadi untuk limit n mendekati hingga dari x per n plus 1 tinggal disubstitusi n-nya mendekati tak hingga dari x per tak hingga plus 1 itu sama dengan 0, karena apapun yang dibagi tak hingga itu akan mendekati 0. Jadi rho-nya itu sama dengan 0. Karena rho-nya itu kurang dari 1, maka deretnya deret konvergen. Iya. Sudah benar tuh pakai yang itu ya. Pakai perbandingan hasil bagi itu ya. Oke, rho-nya kan 0. Kurang dari 1 konvergen. Sudah benar. Makasih Ibu, saya izin stop share screen dulu. Oke, sama-sama. Ibu ada soal-soal itu ya lagi. Tapi nanti kalian kerjakan sebagai tugas saja ya. Itu sebenarnya waktunya sudah nggak cukup ya. Tugas pertemuan 2 ya. Ada beberapa sih. Membuktikan konvergen divergen juga ya. Konvergensinya bagaimana deretnya. Deret tak hingga dan lain-lain ya. Ini boleh dicoba ya nanti ya. Tugasnya kebanyakan nggak ya kalian sampai 4 nih. Kemarin Ibu kasih tugas berapa soal ya? Tugas 1. Tinggal sisa 2 ya? 2 Iya, ya? Tinggal 2 ya? Oke, ini nanti pilih 2 aja deh dari 4 soal ya. Atau ada yang mau coba ini kalau masih ada waktu berapa menit sih kita? Tinggal 10 menit lagi ya? Atau sampai jam berapa hari ini? 9.30 atau 10? Pertemuan kita. Sampai 9.30 atau jam 10 ya kita hari ini. Kalian jam 10 ada kuliah lagi ya? Ada Ibu. Ada Ibu. Oh, offline ya yang jam 10 ya? Iya Ibu. Ya sudah, kita cukupkan aja ya. Nanti ini Ibu kirimkan ke MS Team saja ya. Karena waktunya agak mepet juga ya. Nanti kalian kerjakan di MS Team, oke?
Ibu akhiri ya. Ini PJ-nya mana ini? Hadir Ibu. Maaf Bu, Oke, tadi pindah ke kelas. oke. Kita akhiri ya, karena kalian kan ada kuliah lagi ya. Nanti Ya, Ibu. disambung di tugas, oke? Oke, nanti kita ketemu kuliah lagi di hari Jumat ya. Itu offline apa online ya hari Jumat? Hari Jumat ini offline Bu. Oh, di kelas ya. Iya Ibu di Oke. kelas. Oke, nanti kita ketemu hari Jumat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.